Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Bapak Heri Ramadhani dalam pelajaran matematika. Untuk Ananda semuanya yang saat ini berada di kelas 9, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adapun yang menjadi tujuan pelajaran pada pertemuan perdana kali ini adalah yang pertama yaitu memahami konsep bilangan berpangkat positif. Kemudian yang kedua adalah memahami konsep bilangan berpangkat 0. Kemudian yang terakhir adalah memahami konsep bilangan berpangkat positif. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian bilangan berpangkat. Sebagai contoh di sini 14 kali 14 kali 14 dapat disederhanakan penulisannya menjadi 14 pangkat 3. Contoh yang lain, negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 kali negatif 8 dapat disederhanakan penulisannya menjadi negatif 8 pangkat 4. Nah, uraian di atas menunjukkan bahwa perkalian berulang dengan bilangan pokok yang sama dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Dengan demikian, untuk sembarang bilangan bulat A, pemangkatan bilangan seperti di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 2 sama dengan A kali A. Sebanyak 2 faktor. A pangkat 4 sama dengan A kali A kali A kali A. Sebanyak 4 faktor. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan hal berikut. A pangkat N akan sama dengan A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N faktor. Nah, di mana A itu adalah merupakan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N itu merupakan pangkat atau eksponen. Oke, kemudian kita masuk yang kedua, yaitu bilangan berpangkat 0. Ini sebagai contoh, Bapak ambil, perhatikan baik-baik, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali dibagi dengan 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Maka, seperti yang kalian pernah pelajari waktu di SD, tinggal disederhanakan saja, 5-nya sebanyak 4 kali itu bisa habis. Maka yang tinggal adalah 5 kali 5 atau sama dengan 25 atau 5 pangkat 2. Nah, di sini juga kita bisa menuliskannya menjadi 5 pangkat 6 dikurang 4. Itu sama dengan 5 pangkat 2. Oke, kemudian yang berikutnya perhatikan. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 5 sama dengan 6 pangkat 5 dikurang 5. Ini dari konsep yang sebelumnya tadi ya, nak ya.
Maka didapat hasil 6 pangkat 0. Atau kita bisa menuliskannya menjadi 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 5. Ini mohon maaf, ini salah ya. Sebanyak 5. Dibagi 6 kali 6 sebanyak 5. Ya. Maka sama dengan 1. Karena sama-sama sebanyak 5 ya. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwasannya 6 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, dapat suatu konsep untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 akan selalu berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang berikutnya adalah pangkat negatif. Perhatikan tabel berikut. 10 pangkat 2 itu artinya 10 kali 10 sama dengan 100. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10. 10 pangkat 0 tadi sama dengan 1. Nah, 10 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 10. 10 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 100. Ini sudah pernah kalian pelajari di pelajaran fisika ya. Kemudian contoh yang lain di sini ada 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 sebanyak 2 kali dibagi 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Maka hasilnya sama dengan 1 per 5. Kita juga bisa menuliskan dengan menggunakan sifat tadi 5 pangkat 2 bagi 5 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat negatif 1. Nah, ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya 5 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per 5. Kemudian kita bisa menyimpulkan bahwasanya dari dua hasil di atas itu diperoleh suatu rumus ya, yaitu A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat 2. Oke. Mudah-mudahan sampai di sini Ananda semuanya bisa memahami dengan baik apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, tentukan hasil dari negatif 13 pangkat 2. Nah, kita bisa jawab di sini bahwasanya negatif 13 pangkat 2 itu sama dengan negatif 13 kali negatif 13 sebanyak 2 kali. Nah, karena negatif kali negatif sama dengan positif, maka hasilnya adalah 169. Oke, itu contoh yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh Ananda semua. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 25 dikali 10 pangkat negatif 4. Oke, kita lihat caranya di sini. 25 dikali, nah di sini perhatikan, pangkat negatifnya ini kita ubah menjadi 1 per 10 pangkat 4. Ya. Sama dengan 25 dikali 1 per 10.000. Sama dengan 25 per 10.000. Sama dengan 1 per 400. Sama-sama dibagi 25. Bagaimana Nanda? Mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Kemudian contoh yang berikutnya, tentukan hasil dari 5 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0. Ya, kita bisa jawab hasilnya adalah 5 pangkat 0 tadi adalah 1 ya. Setiap bilangan pangkat 0 hasilnya 1, maka hasilnya adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Atau 5 pangkat 0-nya sebanyak 5 kali. Ya. Berarti sama dengan 5. Bagaimana Ananda semuanya? Sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami apa yang Bapak sampaikan tentang pengertian bilangan pangkat, pangkat positif, kemudian pangkat 0 dan pangkat negatif. Untuk berikutnya, Ananda akan diberikan sebuah latihan
nanti Bapak berikan dalam bentuk soal di Google Formulir, nanti Ananda tinggal mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.